I need a wand on this one. That it can. Hai guys, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita siri Supernatural Mystery, yaitu Wednesday Season 2 part yang pertama. Dalam season kali ini, Wednesday harus menghadapi teror dari penguntitnya yang misterius. Lantas, seperti apa lika-liku perjuangan Wednesday dalam mengatasi ancaman ini dan kejutan apa saja yang menantinya? Yuk, simak keseruannya dengan menonton video ini sampai selesai. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Wednesday yang disekap di ruang bawah tanah milik seorang pembunuh berantai yang kita sebut saja dengan nama Murder. Setelah itu cerita ditarik mundur ke 6 minggu sebelumnya. Jadi, sejak liburan musim panas dimulai, Wednesday terus mengasah kemampuan supernaturalnya. Rupanya Wednesday melakukan hal ini untuk melacak lokasi Murder yang dikenal sebagai pembunuh berantai terlicik di Amerika. Usai melalui berbagai halangan, Wednesday akhirnya bisa menemukan Murder di kota Kansas. Lantas saat akan melumpuhkan Murder, Wednesday justru berakhir ditangkap oleh pembunuh tersebut. Dari situlah Murder bisa menyekap Wednesday. Kembali ke masa sekarang, Murder menciptakan boneka yang menyerupai penampilan Wednesday. Ternyata selama ini Murder biasa menciptakan boneka untuk korban yang akan ia bunuh. Lantas saat Murder bersiap menghabisi Wednesday, gadis itu memerintahkan Ting untuk melancarkan serangan kejutan. Ting kemudian menghajar Murder, hingga akhirnya pembunuh itu berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh polisi. Sesampainya di rumah, Wednesday memerintahkan Ting untuk merahasiakan efek samping kekuatan supernaturalnya. Ternyata Wednesday kini mengeluarkan air mata hitam setiap kekuatannya aktif. Nah, sebagai pengingat aja nih guys, kekuatan Wednesday adalah penerawangan masa lalu dan masa depan yang biasanya muncul secara tiba-tiba. Seiring berjalannya waktu, liburan musim panas akhirnya selesai. Kedua orang tua Wednesday lalu mengantarkannya ke sekolah asrama Nevermore bersama dengan Pugsley. Rupanya adik Wednesday ini akan menjadi murid baru di Nevermore. Adapun Pugsley kini memiliki kekuatan manipulasi listrik. Setelah itu, Wednesday memerintahkan Pugsley untuk menembakkan listrik ke rambu lalu lintas jika Pugsley tak ingin dikeluarkan dari mobil. Akibat ulah kakak beradik ini, rambu lalu lintas pun menjadi rusak hingga menimbulkan kecelakaan. Sementara di kota yang sama ada seorang detektif bernama Brett yang diam-diam memfoto sepasang kekasih. Di akhir kejadian ini, Brett tewas diserang oleh segerombolan burung gagak. Waktu pun terus berlanjut hingga keluarga Wednesday tiba di Nevermore. Kita lalu kembali diingatkan Nevermore adalah sekolah asrama khusus outcast atau manusia dengan kekuatan supernatural. Setelahnya Wednesday mendapati dirinya dipuja sebagai pahlawan karena berhasil menyelamatkan sekolahnya dari serangan Joseph Craxton yang berambisi membinasakan kaum outcast. Nah, bukannya senang, Wednesday justru sangat kesal dengan semua pujian ini karena sebenarnya ia lebih suka ditakuti dan dibenci. Tak lama kemudian, Wednesday berkenalan dengan Barry yang menjadi kepala sekolah baru menggantikan Wims. Barry lalu mengakui ia akan berupaya mengembalikan Nevermore ke era kejayaannya. Usai pertemuan tadi, Wednesday memasuki kamar asramanya dan kembali bertemu dengan Enid. Di tengah percakapan mereka, Wednesday tak sengaja menemukan perangkap berisi pesan bernada ancaman. Wednesday lalu bisa menebak pesan ini dikirim oleh penguntitnya yang misterius yang kita sebut saja dengan nama Stalker. Sementara itu, ayah dan ibu Wednesday yakni Gomez dan Morticia mengantarkan Pugsley ke kamar asramanya.
Ternyata Pugsley berbagi kamar dengan Eugene yang merupakan teman baik Wednesday. Menariknya, Eugene kini bukan hanya bisa mengendalikan lebah, tetapi juga serangga lainnya. Selang beberapa menit, Wednesday menemukan Morticia sedang berbicara dengan Barry. Rupanya Barry meminta Morticia untuk menjadi ketua penggalangan dana sekolah. Karena Morticia adalah alumni Nevermore yang sangat berpengaruh. Wednesday lalu terkejut begitu mengetahui bahwa Xavier telah pindah sekolah ke Swiss akibat difitnah sebagai pembunuh. Kalau kita ingat lagi, Xavier sempat dekat dengan Wednesday sebelum liburan musim panas. Setelah itu, Barry berhasil meyakinkan Morticia agar mau berada di Nevermore lebih lama. Demi kenyamanan Morticia, Barry menyediakan sebuah pondok di dekat Nevermore yang akan digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk Morticia. Ternyata pondok ini pernah digunakan oleh Thornhill sebelum guru Nevermore itu dipenjarakan karena mendalangi serangan Joseph Crackstone. Saat Barry sudah pergi, Morticia dan Wednesday berbicara soal acara penggalangan dana. Obrolan mereka lalu beralih ke soal kondisi Wednesday yang kini tak lagi memiliki roh pemandu sejak Goody menghilang. Morticia lalu menawarkan diri untuk menjadi pemandu sampai Wednesday menemukan roh yang baru. Lebih jauh lagi, Morticia mengakui bahwa semakin lama Wednesday semakin mirip dengan Ophelia yang merupakan saudari Morticia. Setelah percakapan berakhir, Morticia bisa merasakan bahwa Wednesday sedang merahasiakan sesuatu. Di tengah kesendiriannya, Wednesday berjalan melewati area luar Nevermore hingga tak sengaja melihat proses evakuasi jasad detektif Brad. Kepada Wednesday, Sheriff Santiago memberitahu bahwa Brad tewas diserang oleh gerombolan gagak. Usai menyaksikan evakuasi, Wednesday melumpuhkan seorang pria mencurigakan yang ternyata adalah Galpin. Kita lalu kembali diingatkan bahwa Galpin adalah ayah dari Taylor, manusia monster pembunuh yang sempat dekat dengan Wednesday. Galpin akhirnya mengungkapkan ia dan Brad sebenarnya sedang menyelidiki kasus yang berhubungan dengan Outcast. Pada malam harinya, Ejek sang koordinator asrama menceritakan legenda populer di hadapan Pugsley dan anak-anak lainnya. Jadi dahulu ada orang jenius di Nevermore yang berhasil mengganti jantung lemahnya dengan jantung mesin. Setelah tewas akibat eksperimennya sendiri, jasad orang tersebut konon dimakamkan di pohon tengkorak yang kebetulan berada di area Nevermore. Di sisi lain, Barry memberitahu siswi unggulan yaitu Bianca, bahwa Nevermore sedang menghadapi kesulitan finansial. Inilah sebabnya Barry mengadakan acara penggalangan dana untuk kepentingan sekolah. Bianca lalu bersedia menggunakan kekuatan manipulasi pikiran miliknya untuk menarik para donatur. Karena jika tidak, beasiswa Bianca akan dicabut oleh Barry. Di waktu bersamaan Wednesday melakukan kebiasaannya dengan bermain selo pada malam hari. Di momen ini, Wednesday dihampiri oleh Dora yang merupakan kepala departemen musik yang baru. Tak mau diajari oleh Dora, Wednesday akhirnya pergi. Keesokan harinya, Morticia menyaksikan proses pembangunan tumpukan kayu yang dibentuk menyerupai seekor burung. Rupanya tumpukan kayu ini akan digunakan untuk menyalakan api unggun pada acara penting Nevermore nanti malam. Lantas menjelang acara, Wednesday mendapatkan lukisan hasil penerawangan Xavier yang dikirim sebagai kado perpisahan. Dalam lukisan itu terlihat seekor burung gagak berdiri di atas batu nisan. Xavier lalu meyakini gambar pada lukisan ini adalah misteri yang harus dipecahkan oleh Wednesday. Tak lama berselang, Wednesday mendapati naskah novel yang ia tulis sejak 2 tahun yang lalu menghilang akibat ulah stalker. Di tengah berlangsungnya acara, Wednesday mengikuti petunjuk dari stalker demi menyelamatkan naskah novelnya. Wednesday lalu nekat memasuki tumpukan kayu yang akan segera dibakar, karena di tempat itulah naskah novelnya ditaruh. Pada akhirnya Wednesday berhasil mengamankan naskah novel tepat di saat tumpukan kayu sudah mulai dibakar.
Tak lama setelahnya, Barry meminta Wednesday untuk naik ke atas panggung. Sambil mengumumkan jasa Wednesday sebagai pahlawan, Barry menunjukkan lukisan yang istimewa. Rupanya lukisan ini menggambarkan keberhasilan kelompok Wednesday dalam menyelamatkan sekolah dari serangan Joseph Crackstone. Lantas saat berpidato, Wednesday menekankan bahwa ia bukanlah pahlawan yang pantas dipuja oleh satu sekolah. Oleh sebab itu, Wednesday membakar lukisan sebelum akhirnya ia meninggalkan acara. Tak lama setelahnya, Pugsley diam-diam pergi ke pohon tengkorak karena penasaran dengan mayat si orang jenius. Sesampainya di lokasi, Pugsley mengalami kecelakaan yang membuatnya tak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Selang beberapa detik, mayat si orang jenius tiba-tiba bangkit dan keluar dari tempat persemayamannya. Sementara itu, Wednesday tiba-tiba mendapatkan penerawangan saat ia bersentuhan dengan Enid. Di momen ini, Wednesday bertemu sosok Enid yang mengaku dirinya mati akibat kesalahan Wednesday. Pasca penerawangan tadi berakhir, Wednesday mengalami kejang-kejang. Saat kesadaran Wednesday sudah pulih, Morticia memberikan tanggapannya. Jadi menurut Morticia, air mata hitam Wednesday adalah bentuk kelelahan batin akibat menyalahgunakan kekuatannya. Demi kebaikan Wednesday, Morticia menyuruhnya untuk menunggu roh pemandu yang baru agar ia bisa menggunakan kekuatannya dengan aman. Morticia juga menekankan gejala kejang-kejang Wednesday adalah bukti bahwa ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Namun, sama seperti sebelumnya, Wednesday tak mau mendengarkan nasihat Morticia. Padahal Morticia bersikap demikian karena ia mencemaskan kondisi Wednesday. Setelah itu, Wednesday pergi ke rumah Galpin untuk meminta bantuannya dalam memecahkan misteri yang sedang ia hadapi. Namun, sesampainya di tujuan, Wednesday menemukan Galpin telah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Selang beberapa detik dari dalam tubuh Galpin, tiba-tiba keluar kawanan burung gagak. Tak lama kemudian, Sheriff Santiago memergoki keberadaan Wednesday di rumah Galpin sehingga gadis itu pun akhirnya ditangkap. Lantas saat menginterogasi Wednesday, Santiago mengungkapkan bahwa kondisi tubuh mayat Galpin sama seperti Brad. Maka dari itu, ada dugaan kalau mereka berdua dibunuh oleh orang yang sama. Setelah itu, Gomez hadir sebagai pengacara Wednesday dan berhasil meyakinkan Santiago untuk membebaskan putrinya. Saat mengantarkan Wednesday kembali ke Nevermore, Gomez memberitahu bahwa Morticia memutuskan untuk tinggal lebih lama di pondok yang disediakan oleh Barry. Karena suatu alasan, Gomez menolak bercerita soal Ophelia, saudara Morticia yang disebut-sebut mirip dengan Wednesday. Sementara itu, Pugsley merantai mayat orang jenius di dalam gubuk penyimpanan madu milik Eugene. Ternyata mayat tersebut bisa kembali hidup karena jantung mesinnya tersengat oleh listrik dari Pugsley. Adapun Pugsley kini menjadikan zombie itu sebagai peliharaannya dengan nama Slurp. Kembali ke Wednesday. Ia semakin khawatir dengan nasib Enid sejak menerawang kematiannya. Di tengah situasi ini, Wednesday terguncang melihat Enid tergeletak dalam kondisi mengalami luka fatal. Namun di luar dugaan, Enid sebenarnya hanya menjahili Wednesday. Enid lalu memberitahu hari ini sebenarnya adalah hari jahil yang menjadi tradisi di Nevermore. Tak lama kemudian, Enid menunjukkan sebuah bola mata manusia yang tiba-tiba ada di atas bantalnya. Dengan kejeliannya, Wednesday bisa memastikan bahwa bola mata itu adalah milik Galpin. Sesaat setelahnya, ponsel ini tiba-tiba mendapatkan pesan khas dari Stalker. Lantas saat dihubungi balik terungkap bahwa nomor yang mengirim pesan itu adalah nomor Galpin. Ini artinya pengirim pesan telah mengambil alih ponsel Galpin. Saat Enid sudah pergi, Wednesday berusaha menerawang bola mata Galpin untuk mencari petunjuk. Namun entah kenapa kekuatan Wednesday tiba-tiba tidak berfungsi. Anehnya hal yang sama juga terjadi saat Wednesday berusaha menerawang mayat Galpin. Seiring bergulirnya waktu, murid-murid Nevermore menggunakan kekuatan unik masing-masing untuk saling menjahili guna merayakan hari jahil.
Di tengah situasi ini, Wednesday bertanya pada Barry dan Orlov, apakah di sekolah ada outcast tipe avian yang memiliki kekuatan pengendali burung? Orlov akhirnya mengungkapkan sudah 10 tahun sekolah tidak memiliki seorang avian. Sementara itu, Morticia ditemui oleh Bianca. Rupanya Morticia telah memutuskan untuk menjadi ketua penggalangan dana sehingga Bianca menunjukkan daftar calon donatur. Morticia kemudian terganggu karena salah satu calon donatur adalah ibunya yang bernama Hester. Morticia lalu menolak menghubungi Hester karena hubungan mereka yang sedang renggang. Beralih ke Paxley, ia dan Eugene mampir ke gubuk untuk memberikan makanan untuk Slurp. Lantas saat mereka sudah pergi, Slurp mulai berusaha melepaskan diri. Kembali ke Wednesday, ia diam-diam mengambil formulir kursus mengemudi milik Enid agar ia bisa mengendarai mobil. Wednesday lalu bertemu dengan instruktur kursus Enid yang bernama Gab. Dengan kecerdikannya, Wednesday berhasil mengendalikan mobil sepenuhnya sehingga ia bisa pergi ke rumah sakit jiwa tempat Tyler ditahan. Setibanya di tujuan, Wednesday dipertemukan dengan kepala psikiater yang bernama Fireburn. Rupanya Fireburn memiliki keahlian di bidang kesehatan mental outcast. Dan saat ini Fireburn berusaha melemahkan ikatan antara Thornhill dan Taylor sebagai tuan dan pelayan sebagai bagian dari program rehabilitasi Taylor. Firely lalu mengizinkan Wednesday untuk mengunjungi sel Taylor dengan harapan rehabilitasinya bisa mendapatkan kemajuan. Lantas saat mereka berhadapan, Wednesday dan Taylor saling melontarkan komentar sinis untuk mengekspresikan kebencian mereka pada satu sama lain. Wednesday lalu mengungkit kekalahan Taylor dari Enid yang saat itu bertarung sebagai manusia serigala. Di tengah situasi yang masih panas, Wednesday memberitahu tentang kematian Galpin, ayah dari Taylor. Tak mau dicurigai, Taylor menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuh Galpin maupun Brad. Taylor lalu bersumpah akan membunuh Enid dengan brutal agar Wednesday terus dihantui oleh kematian sahabatnya. Wednesday akhirnya pergi usai menghina Taylor sebagai pecundang tak berakal. Sementara itu, Eugene memberitahu bahwa Slurp telah kabur sehingga Paxley menjadi panik. Di sisi lain, Enid mengajak teman barunya yaitu Bruno untuk mengunjungi kamar asramanya. Enid lalu meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan Ting. Di tengah situasi ini, mereka tiba-tiba diserang oleh sosok misterius. Waktu pun terus berlanjut hingga Barry memarahi Bianca karena gagal meyakinkan Morticia untuk menghubungi Hester. Rupanya Barry sangat ingin Hester menjadi penyumbang karena ibu Morticia itu memiliki uang banyak dan pengaruh yang besar. Bianca lalu menggunakan kekuatan manipulasi pikiran agar Barry berhenti mengendalikan dan mengancamnya. Namun usaha Bianca berakhir gagal karena Barry membawa jimat anti kekuatan manipulasi pikiran. Barry akhirnya mengancam akan menjatuhkan hidup Bianca jika ia tak bisa membuat Morticia meyakinkan Hester agar mau menjadi donatur. Seiring berjalannya waktu, Wednesday mendapati ini tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Stalker menghubungi Wednesday melalui ponsel Enid. Stalker lalu mengancam akan membunuh Enid jika ia gagal menemukannya dalam waktu 30 menit. Di saat bersamaan, Enid dan Bruno sedang dirantai di dalam sebuah menara di dekat sekolah. Bahayanya di atas mereka ada semacam atap yang dipasang banyak pisau yang bisa diturunkan pelaku untuk menghabisi mereka. Dengan memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Stalker, Wednesday akhirnya berhasil menemukan Enid dan Bruno. Di saat Ting terjebak oleh pisau, Wednesday harus berjuang sendirian untuk memecahkan teka-teki agar atap tidak menimpa Enid dan Bruno. Secara dramatis, Wednesday akhirnya berhasil memecahkan teka-teki sehingga nyawa Enid dan Bruno bisa terselamatkan. Tak lama berselang, seorang siswi bernama Agnes tiba-tiba muncul sambil menunjukkan tubuhnya yang bisa menjadi tak kasat mata. Rupanya Agnes adalah Stalker karena ia sangat mengagumi sosok Wednesday. Adapun Agnes berusaha mencuri novel Wednesday dan menculik Enid sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian dari Wednesday. Agnes juga menjadi orang yang mengambil ponsel Galpin dan bola matanya. Meskipun begitu, Agnes menegaskan ia bukanlah pembunuh Galpin dan Brad. Agnes pun siap membantu menyelidiki kasus pembunuhan Galpin jika Wednesday mau.
Di saat bersamaan, Bianca berhasil mengendalikan pikiran Morticia sehingga ia akan berusaha mendapatkan sumbangan besar dari Hester. Setelah itu, Wednesday mendapati buku mantra Goody telah diambil oleh Morticia. Rupanya Morticia bertindak demikian untuk melindungi Wednesday. Namun di sisi lain, Wednesday menggunakan buku itu untuk mengasah sekaligus memulihkan kekuatannya. Sementara di area luar Nevermore, Gab tiba-tiba menabrak Slurp. Slurp akhirnya menyerang Gab di saat situasinya sedang sepi. Seiring berjalannya waktu, Morticia dan Gomez merasa bersalah karena telah melupakan hari ulang tahun Tink yang sudah mereka anggap sebagai anggota keluarga. Sebagai penebusan, mereka pun menyewa seorang pemijat profesional untuk melemaskan otot tangan. Lantas saat mengobrol dengan Gomez, Morticia merasa heran karena entah kenapa ia kemarin tiba-tiba menghubungi Hester dan memintanya menjadi tamu di acara penggalangan dana. Nah, ternyata Hester adalah alumni Nevermore yang terkaya sehingga wajar saja Barry membutuhkan sumbangannya. Hester lalu menolak menjadi tamu karena sebenarnya ia sedang berseteru dengan Morticia. Di tengah momen mesranya dengan Gomez, Morticia berhasil menghentikan Wednesday yang diam-diam ingin mengambil kembali buku mantra Goody. Wednesday lalu mengakui ia sedang cemas soal terawangan terakhirnya yang berhubungan dengan kematian Enid. Rupanya penerawangan itu memperlihatkan seekor burung gagak bermata satu yang kita sebut saja dengan nama Crow. Dugaan Wednesday, Crow adalah pemimpin kawanan burung gagak yang membunuh Galpin dan Brett. Wednesday juga masih meyakini kematian mereka berdua dan Enid ada kaitannya dengan outcast tipe avian yang mampu mengendalikan burung. Pada akhirnya Morticia menolak mengembalikan buku mantra, karena ia takut Wednesday akan menderita jika terus menggunakan buku itu. Morticia sebenarnya juga takut Wednesday akan bernasib sama dengan Ophelia yang menjadi gila akibat pengaruh kekuatan supernaturalnya. Keesokan harinya, Enid bercerita soal cinta segitiga yang melibatkan dirinya, Ajax dan Bruno. Wednesday lalu berhasil membujuk Enid agar pergi, karena ia enggan mendengarkan curahan hati Enid. Tak lama kemudian, Wednesday meneliti ponsel dan bola mata Galpin guna mencari petunjuk yang baru. Di tengah situasi ini, Agnes tiba-tiba muncul dan mengetahui soal terawangan kematian ini. Wednesday lalu mengancam akan membunuh Agnes jika ia menceritakan terawangan ini kepada Enid. Di akhir pertemuan, Agnes mengungkapkan keinginannya untuk menjadi teman yang bisa berguna untuk Wednesday. Sementara itu, Paxley dan Eugene mendapati Slurp kembali dengan sendirinya ke gubuk. Lantas menurut pengamatan mereka, fisik Slurp pulih secara perlahan diduga karena makanan yang ia santap. Tak lama berselang, Paxley berhasil mencegah Slurp menyentuh Eugene. Meski berbahaya, Paxley akhirnya tetap memelihara Slurp secara rahasia. Kembali ke Wednesday, ia menghadiri prosesi pemakaman Galpin. Lantas sebelum pergi, Sheriff Santiago memperingatkan Wednesday agar berhenti menyelidiki siapa pembunuh Galpin demi keselamatannya. Setelah itu, Fireburn yang ikut menghadiri prosesi memberikan informasi penting pada Wednesday. Ternyata Taylor sempat mengamuk hingga berubah menjadi monster saat pertama kali dikunjungi oleh Galpin. Fireburn juga menyatakan di rumah sakit jiwanya tidak ada pasien outcast tipe avian yang dicurigai Wednesday sebagai pembunuh Galpin. Seiring berjalannya waktu, Wednesday menghadapi jalan buntu dalam menyelidiki kasus pembunuhan Galpin. Demi mengatasi masalah ini, Wednesday akhirnya menjalin kerjasama dengan Agnes. Menjawab pertanyaan Wednesday, Agnes bisa melewati sistem keamanan ponsel Galpin berkat kekuatan dari Josephine, siswi yang bisa berubah wujud menjadi orang yang ia incar. Dari situlah Agnes bisa mengoperasikan ponsel Galpin. Usai mendapatkan bantuan Agnes, Wednesday mendapati bahwa Galpin dan Brett memiliki markas rahasia yang berada di area hutan. Kebetulan hutan tersebut akan segera menjadi lokasi kegiatan camping murid Nevermore. Wednesday akhirnya mau mengikuti kegiatan camping demi memuluskan penyelidikannya. Beberapa waktu kemudian, murid Nevermore akhirnya tiba di lokasi camping. Wednesday lalu curiga kenapa Paxley membawa peti vampir. Ternyata Paxley diam-diam memasukkan Slurp ke dalam peti itu. Alasannya,
Ia takut Slurp akan membuat masalah jika ditinggalkan di sekolah. Setelah itu, Morticia dan Gomez datang untuk mengawasi kedua anak mereka selama camping. Di tengah momen santai, Gomez berusaha menenangkan Morticia yang sedang galau karena berseteru dengan Wednesday soal buku mantra. Ternyata selama ini Morticia rela dibenci Wednesday demi bisa melindungi putrinya. Waktu pun terus berlanjut hingga Gomez ingin memeriksa tenda Pugsley dan Eugene yang sebenarnya menjadi tempat peti Slurp. Demi merahasiakan keberadaan Slurp, Pugsley dan Eugene membujuk Gomez agar tidak sampai memasuki tenda. Selang beberapa jam, Barry membuat pengumuman penting di hadapan murid Nevermore. Rupanya kegiatan camping bertujuan untuk memupuk kebersamaan dan kekompakan para outcast. Tak lama kemudian, kelompok taruna yang bernama Phoenix tiba-tiba datang ke lokasi. Sang pembina kelompok yakni Kruger lalu menunjukkan bukti bahwa ia sudah menyewa tanah itu sejak beberapa bulan yang lalu. Barry akhirnya menunjukkan bukti yang sama sehingga kini terjadi perebutan tanah. Atas saran Wednesday, Barry dan Kruger sepakat mengadakan permainan di mana pemenang berhak bertahan di lokasi, sedangkan yang kalah harus pergi. Di tengah persiapan terungkap bahwa permainan itu akan diikuti oleh dua tim yang masing-masing mewakili Nevermore dan Phoenix. Aturannya, mereka harus bisa merebut sebuah barang bernama Zephyr yang dijaga oleh tim lawan. Jika sudah merebut, anggota tim harus berlari ke menara di lokasi camping untuk menaruh Zephyr agar bisa menjadi pemenang. Saat permainan dimulai, tim Phoenix berhasil mengatasi kekuatan Ajax sehingga mereka pun bisa merebut Zephyr yang dijaga oleh tim Nevermore. Atas perintah Wednesday, Enid dan Bruno menggunakan kekuatannya sebagai manusia serigala untuk merebut Zephyr. Setelah tim Phoenix berhasil melumpuhkan mereka dengan gas air mata, Wednesday memerintahkan Eugene untuk melancarkan serangan lebah. Berkat kekacauan yang sedang terjadi, Wednesday bisa merebut Zephyr yang dijaga oleh tim Phoenix. Wednesday lalu harus bersaing dengan ketua tim Phoenix yang sudah mulai mendekati menara. Karena jaraknya dari menara masih jauh, Wednesday akhirnya menggunakan cara licik yang tidak melanggar aturan permainan. Dari situlah, Wednesday bisa menggagalkan perjuangan ketua tim Phoenix sehingga tim Nevermore akhirnya keluar sebagai pemenang. Seusai permainan, Barry melayangkan pujian pada Wednesday. Alasannya meskipun Wednesday antisosial, ia bisa menyatukan tim dan membawa mereka meraih kemenangan. Sementara itu, Kruger tak terima dengan kekalahan timnya. Sebagai pembalasan, Phoenix akan merebut paksa tanah camping Nevermore pada nanti malam. Memasuki waktu malam hari, Wednesday sengaja tak menghadiri acara api unggun agar ia bisa pergi ke markas rahasia Galpin. Sesampainya di tujuan, Wednesday menemukan sejumlah berkas kematian outcast yang diduga menjadi korban pembunuhan. Nah, ternyata mereka semua adalah pasien di rumah sakit jiwa yang sama dengan Taylor. Wednesday lalu mendapatkan petunjuk bahwa dalam semua pembunuhan ini adalah seseorang bernama Louis. Wednesday pun meyakini Enid akan menjadi korban selanjutnya jika ia gagal menghentikan Louis. Karena kekuatannya masih tidak bisa berfungsi, Wednesday membawa pergi semua berkas untuk diselidiki pada lain waktu. Kini Wednesday bertekad merebut buku mantra dari Morticia. Karena hanya dengan buku itu Wednesday bisa memulihkan kekuatannya dan menemukan petunjuk yang baru. Wednesday lalu nekat menantang Morticia duel pedang dalam keadaan mata tertutup, yang selama ini menjadi tradisi keluarga Wednesday. Nah, jika nanti Wednesday menang, ia berhak mengambil kembali buku mantra. Namun, jika Wednesday kalah, Morticia akan membakar buku mantra tersebut. Sementara itu, Phoenix mulai melaksanakan operasi perebutan tanah camping. Dalam prosesnya, Kruger tak sengaja melakukan kesalahan yang berujung membuatnya diserang oleh Slurp. Begitu mengetahui bahwa Slurp telah kabur, Agnes akhirnya mau membantu Pugsley mencarinya dengan tujuan untuk menyenangkan Wednesday. Selang beberapa menit, Slurp berusaha menyerang Gomez yang sedang mandi. Akibat serangan Pugsley, Slurp akhirnya meninggalkan Gomez dan kabur. Di saat itulah semua orang bisa mengetahui keberadaan Slurp. Di sisi lain, Morticia berhasil mengalahkan Wednesday dalam duel pedang. Tak lama kemudian, Wednesday berhasil menghentikan Slurp di saat zombie itu nyaris menyerang Morticia. Saat situasinya sudah kembali aman, pihak berwenang mengevakuasi jasad Kruger.
Sedangkan Slurp ditangkap dan akan dipindahkan ke Willow, rumah sakit jiwa yang menangani Taylor. Tak lama berselang, Wednesday sempat mendapati Crow mengintainya sebelum gagak bermata satu itu menghilang bersama sosok misterius. Seiring berjalannya waktu, Wednesday harus menerima kondisinya yang telah kehilangan kekuatan supernatural akibat gagal mendapatkan buku mantra. Mau tidak mau, Wednesday kini melakukan penyelidikan dengan cara normal dengan misi untuk menghentikan Louis dan mencegah kematian Enid. Sementara di Willow, Fireburn menyambut kedatangan seorang pasien baru yang diketahui telah membunuh 2 orang. Ternyata pasien tersebut adalah Turnhill yang selama ini mampu mengendalikan Taylor. Nah, sebenarnya Turnhill dipindahkan sementara ke Willow sebagai tahanan. Saat bernegosiasi dengan Fireburn, Turnhill berjanji bahwa ia akan membantu program rehabilitasi Tyler. Namun syaratnya Fireburn harus memindahkan Turnhill secara permanen ke Willow sebagai pasien. Usai menolak kesepakatan dengan Turnhill, Fireburn mempertemukannya dengan Taylor. Di tengah interaksi mereka, Taylor sempat menyerang Turnhill dalam wujud monster. Momen ini membuktikan bahwa Taylor sangat kesal pada Turnhill karena suatu alasan. Sementara itu, Wednesday memeriksa abu jasad dari Patricia yang diduga menjadi salah satu korban pembunuhan Louis. Tak lama kemudian, Wednesday ditemui oleh Hester. Wednesday lalu meyakini kasus yang sedang ia selidiki akan bisa cepat selesai jika saja ia bisa mendapatkan buku mantra untuk memulihkan kekuatannya. Usai mendengarkan keluh kesah cucunya, Hester pun mengajarkan teknik mengidentifikasi aroma abu jasad. Tak lama berselang, Crow kembali muncul dan mencuri berkas kematian Patricia. Crow akhirnya kabur bersama dengan sosok misterius yang sama. Sejak kejadian ini, Wednesday bisa memastikan bahwa sosok tersebut adalah Outcast tipe avian yang mengendalikan Crow dan kawanannya. Setelah itu, Wednesday berhasil meyakinkan Hester untuk membeli pemakaman yang sedang mereka kunjungi. Hester lalu bersedia mencari tahu siapa orang yang mengizinkan kremasi para korban Louis. Ternyata Hester setuju untuk membantu Wednesday, karena Hester ingin membuat Morticia tertekan oleh kerja sama mereka. Beberapa waktu kemudian, Agnes melaporkan bahwa pihak penerbit menolak novel karangan Wednesday. Rupanya Agnes kini menjadi asisten Wednesday secara sukarela. Mengetahui bahwa Crow terus mengintainya, Wednesday kini harus bertindak lebih cepat agar ia bisa mencegah kematian ini. Wednesday lalu meminta bantuan sang paman yaitu Fester untuk mencari Louis yang diakini berada di Willow. Nah, saat masih membicarakan Willow, Fester membuka rahasia bahwa Ophelia pernah ditempatkan di rumah sakit jiwa tersebut. Atas permintaan Morticia, Fester dahulu pernah menyusup ke Willow untuk membebaskan Ophelia. Namun, Fester mendapati bahwa Ophelia sudah tidak ada. Usai menemui Wednesday, Fester menyewa kamar di sebuah penginapan terdekat. Fester lalu sengaja membuat onar seperti orang gila agar ia ditangkap dan dimasukkan ke Willow sebagai pasien. Waktu pun terus berlanjut hingga Wednesday berhasil memaksa Morticia untuk bercerita soal kondisi Ophelia. Jadi usai mengeluarkan air mata hitam seperti Wednesday, Ophelia dipindahkan ke Willow atas permintaan dari Hester. Padahal menurut Morticia, Ophelia tidak menderita penyakit mental. Ophelia kemudian meninggalkan Willow dan menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Saat Morticia masih menasehati Wednesday, Hester datang untuk menemui cucunya. Hester lalu menyerahkan surat tanah pemakaman yang telah ia beli kepada Wednesday, agar sang cucu bisa menjadikan pemakaman itu sebagai bisnis. Hester juga memberitahu orang yang mengesahkan akta kematian palsu para korban Louis adalah Stone. Setelahnya Morticia mulai berbicara dengan Hester. Ternyata selama ini Morticia menyalahkan Hester atas nasib Ophelia. Hester lalu menjamin ia akan menjadi donatur dengan syarat Morticia mau mengembalikan buku mantra ke Wednesday. Hester juga mendesak Morticia untuk berhenti menghalangi Wednesday agar anak itu bisa berkembang dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, Morticia menolak bersepakat dengan Hester sehingga ia pun membakar buku mantra demi kebaikan Wednesday. Sementara itu, Fireburn menyatakan bahwa Fester sudah resmi menjadi pasien di Willow. Mengejutkannya, hasil pemeriksaan medis menunjukkan ada sejumlah benda tajam di dalam otak Fester.
Kini Fireburn bisa memahami kenapa Vester memiliki pola pikir dan sikap yang sinting. Di sisi lain, Vester mengakui ia pernah dipindahkan orang tuanya ke rumah sakit jiwa semasa ia masih kecil. Sejak mulai menjadi pasien, Vester melaksanakan misi rahasianya untuk mencari Louis. Dalam prosesnya, Vester berhasil menjadikan seorang petugas kantin sebagai informannya. Sementara itu, Agnes menyampaikan informasi penting pada Wednesday. Ternyata Stone adalah kepala dokter di Willowwood dan pernah mengajar sains di Nevermore. Ironisnya, Stone kini menjadi pasien di Willowwood karena ia mengalami gangguan jiwa. Beberapa waktu kemudian, kawanan burung gagak menyerang Nevermore atas perintah dari Avian. Demi membalikan keadaan, Barry menggunakan kekuatan manipulasi api miliknya sehingga kawanan burung gagak akhirnya kabur dan melepaskan Ting. Enid lalu berhasil menyelamatkan Ting saat makhluk itu terjatuh dari ketinggian. Kini Wednesday mengejar Avian yang masih berada di lokasi. Usai kehilangan jejak Avian, Wednesday tak sengaja bertemu dengan Fireburn. Dalam waktu berdekatan, Dora muncul dan memberitahu bahwa ia akan memberi terapi musik di Willowwood. Jika mengamati gerak-gerik mereka, Wednesday menduga bahwa Fireburn ataupun Dora adalah Avian. Saat situasinya sudah kembali aman, Morticia mendesak Wednesday untuk menghentikan penyelidikannya agar keadaan tidak semakin memburuk. Namun, Wednesday menolak karena penyelidikannya bertujuan untuk melindungi Enid dari kematian. Setelah itu, Wednesday mendapatkan informasi baru dari Orlov. Jadi, semasa mengajar di Nevermore, Stone diketahui memiliki seorang putri, sedangkan sang istri telah meninggal dunia. Sayangnya Orlov tidak mengetahui siapa nama putri Stone. Di sisi lain, Ting menyampaikan pesan Wednesday kepada Vester. Kini Vester mulai fokus mencari Stone karena pria itu adalah kunci untuk menemukan Louis. Waktu pun terus berlanjut hingga Vester berhasil menemukan Stone. Ternyata Stone mengalami gangguan bicara sehingga ia tidak bisa memberikan informasi soal Louis. Dengan sedikit kekerasan, Vester berhasil memaksa burung kesayangan Stone untuk memberitahu kode penting. Mendekati jam tidur pasien, Vester sempat berpapasan dengan Turnhill. Tak lama kemudian, Stone menunjukkan sebuah ruangan di rumah sakit yang berhubungan dengan Louis. Setelahnya Fireburn dan Turnhill berdiskusi soal rehabilitasi Taylor. Fireburn lalu menolak bekerja sama dengan Turnhill dalam menangani Taylor. Demi mencari simpati Fireburn, Turnhill memperingatkan bahwa Vester sengaja menjadi pasien untuk membantu misi Wednesday. Turnhill juga menekankan bahwa Wednesday adalah sumber masalah. Dari sini petugas utusan Fireburn akhirnya menangkap Vester saat ia akan membuka ruangan Louis dengan kode pemberian burung kesayangan Stone. Tak lama berselang, Ting tiba-tiba melihat Vester dikurung di sel yang sama dengan Slurp. Setelah Ting melaporkan kejadian ini, Wednesday menemui Enid dan Agnes. Mereka bertiga akhirnya sepakat bekerja sama untuk membebaskan Vester. Pada malam harinya, Agnes beraksi untuk mengalihkan perhatian petugas Willow. Di sisi lain, Wednesday menyelinap ke dalam bagasi mobil Turnhill yang sedang menuju Willow. Berkat aksi Agnes, Wednesday berhasil menyusup ke Willow. Si informan lalu membantu Wednesday menemukan sel Vester. Setelahnya, Vester menyerang Slurp dengan kekuatan manipulasi listriknya agar zombie itu berhenti mengincar Wednesday. Selang beberapa menit, Fireburn memberlakukan protokol keamanan darurat karena Slurp berhasil kabur dari sel. Di saat para petugas fokus memburu Slurp, Wednesday dan Vester berhasil membuka ruangan yang berhubungan dengan Louis. Ternyata Louis sebenarnya adalah program eksperimen rahasia yang menjadikan Outcast sebagai subjek. Wednesday lalu menemukan laboratorium bawah tanah yang mengurung hidup-hidup para korban Louis, termasuk Patricia. Kini Wednesday bisa menyimpulkan bahwa Galpin mengusut kasus Louis karena tidak ingin Taylor menjadi korban eksperimen. Tak lama kemudian, Avian datang dan mengungkapkan identitas aslinya sebagai Putri Stone. Rupanya Stone mendirikan proyek Louis untuk mengekstrak dan membagi kekuatan supernatural para Outcast ke manusia normal. Adapun Avian bisa mengendalikan burung berkat eksperimen dari ayahnya. Sedangkan Stone menjadi sakit jiwa, usai tubuhnya tak kuat menahan tekanan eksperimen yang akan memberinya kekuatan telegenesis.
Kini Avian bertugas untuk melanjutkan proyek Louis dan ia menjadikan Fireburn sebagai anak buahnya. Demi menghentikan Avian, Vester melancarkan serangan listrik level tinggi. Namun, di luar dugaan, aksi itu berakhir memicu konsleting yang memadamkan listrik rumah sakit. Begitu melihat kejadian ini, Enid langsung melapor ke Sheriff Santiago. Setelahnya, pemadaman listrik membuat sistem keamanan mati sehingga setiap pasien dan tahanan bisa kabur dari sel. Avian akhirnya dikeroyok oleh para korban Louis yang ingin membunuhnya untuk balas dendam. Saat situasinya mulai kacau, Wednesday membawa seorang korban Louis untuk membantunya menyelamatkan diri. Di waktu bersamaan, Turnhill melepaskan rantai yang mengekang Taylor karena ia sudah berjanji untuk membebaskannya. Bagaimanapun, Taylor masih dendam karena akibat manipulasi dari Turnhill. Taylor akhirnya ditangkap dan dikurung di Willow. Dalam wujud monster, Taylor akhirnya melancarkan serangan fatal pada Turnhill sebagai pembalasan. Di lokasi lainnya, Slurp menyerang Fireburn dan Stone sehingga kemungkinan besar mereka berdua akan tewas. Setelah itu, Wednesday nekat menghadapi Taylor agar korban Louis yang ia tolong bisa kabur terlebih dahulu. Usai membuat Wednesday terpental, Taylor yang masih dalam wujud monster mampu melewati serangan tim polisi, hingga akhirnya ia pun berhasil kabur. Tak lama kemudian, polisi memanggil ambulans untuk menyelamatkan Wednesday yang terluka parah. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Wednesday Season 2 part yang pertama. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.